Jasad JA, bos kafe di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, akhirnya ditemukan. Terkubur di saluran air bangunan miliknya sendiri yang sedang menjalani proses renovasi. Tim olah TKP dari Polres Metro Jakarta Timur bersama Sudin Gul Karmat Jakarta Timur mengadakan proses evakuasi jasad JA yang dicor oleh orang kepercayaannya sendiri. Afif, Ketua Regu Penyelamat Sudin Gul Karmat Jakarta Timur, mengungkapkan proses evakuasi jasad korban memerlukan waktu sekitar 20 menit dan sempat terkendala karena tertutup cor dan bata hebel. Untuk evakuasi sendiri tadi kita terkendala masalah tadi kan korban itu ternyata dicor tuh, ya kan, dicor kita jadi membutuhkan peralatan yang lebih memadai untuk pembongkarannya. Tapi coran itu cukup tebal, Pak? Corannya sebenarnya nggak terlalu tebal, cuman dia hanya dilapisi dengan hebel, jadi ya nggak terlalu sulit lah untuk membongkarnya. Itu. Motif pembunuhan ini terkuak setelah pelaku mendatangi rumah korban di kawasan Cipete, Jakarta Selatan dan mengakui perbuatan kejinya kepada istri korban. 10 hari setelah JA dilaporkan hilang. Baru ditangkap hari ini? Iya, kebetulan pelaku itu datang ke kediaman korban. Dia udah punya kunci rumah pribadi sendiri. Dia masuk ke situ karena kami udah kerjasama sama tetangga di sebelah sana. Jadi pas dia datang buka pintu itu langsung ditangkap. Kombes Nicholas Ari Lilipali, Kapolres Jakarta Timur mengungkapkan di malam kejadian, pelaku diketahui juga menguras rekening ATM korban. Hal ini dikarenakan pelaku yang merupakan orang kepercayaan korban mengetahui nomor PIN ATM korban. Kebetulan HP korban masih dipegang oleh terduga pelaku. Disitulah terjadilah pengungkapan kasus ini dari HP yang dibawa oleh HP korban yang masih dibawa oleh terduga pelaku dan juga ada transferan. Jadi ATM-nya diambil dan ditransfer diambil uangnya dari ATM dan juga ada transferan uang juga ke rekening terduga pelaku. Itulah awal mulanya pengungkapan kasus ini. Dan hari Korban JA diketahui hilang kabarnya sejak 16 Februari lalu. Stefanus Wangge, Kompas TV, Jakarta. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan kasus pembunuhan terhadap pemilik kafe di Pulau Gadung, Jakarta Timur, sudah bergabung Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Arya Lilipali. Selamat sore, Pak Niko. Selamat sore, Mbak Desi. Bapak, ini awal mula terungkapnya kasus ini tuh seperti apa, Pak? Mungkin boleh diceritakan juga, Pak. Ya, terima kasih Mbak Desi. Jadi awal mulanya kasus ini terungkap dari laporan dari istri korban berinisial PTS pada tanggal 23 Februari 2025 ini, di mana istri korban melapor bahwa suaminya meninggalkan rumah sampai sekarang tidak ada komunikasi sampai sekali. Mulai dari tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 23. Dari situlah penyelidik dan penyidik Polres Metro Jakarta Timur mulai melakukan olah TKP di proyek yang menurut pelapor waktu itu bahwa korban pamit dari istrinya itu untuk mau ke proyek yang ada di Jalan Pemuda di Rawamangun tersebut. Jadi korban itu waktu tanggal 16 Februari meminta izin dari istrinya untuk ke lokasi proyek yang berada di Rawamangun untuk melihat perkembangan pekerjaan renovasi yang dilakukan oleh para kuli bangunan di TKP. Sesampainya di sana, memang kami melakukan mengecek CCTV yang ada dan memang benar sekitar jam 9 lewat korban tiba di TKP. Dan dari situ tidak muncul lagi di CCTV bahwa korban keluar lagi dari TKP. Nah, dari situlah kita penyelidik mulai melakukan analisis sehingga kasus ini bisa terungkap pada tanggal 26 Februari 2025 ini. Baik, Bapak, ini kan pelakunya juga sudah ditangkap ya, Pak, dan diduga bahwa pelaku adalah orang kepercayaan dari korban sendiri. Ini maksudnya orang kepercayaannya seperti apa, Pak Niko? Iya, jadi kan korban itu kan ada punya proyek
merenovasi bekas kafe. Beliau ini kan pengusaha kafe. Terus karena kafenya sudah kurang laku, beliau mau renovasi untuk mau bikin bangunan baru dalam rangka usaha baru. Nah, kebetulan si tersangka ini dia sebagai pekerja juga di situ. Namun tidak tahu pertimbangannya apa, korban sangat mempercayai si pelaku ini sendiri. Jadi ATM-nya pun diberikan ke pelaku untuk mengambil uang demi kebutuhan renovasi daripada bangunan itu sendiri. Nah, disitulah pelaku mengetahui nomor PIN daripada korban, sehingga yang kami sampaikan nanti setelah terjadi pembunuhan itu ATM korban diambil oleh pelaku dan selanjutnya uang yang ada di dalam ATM korban itu ditransfer, sebagian ditransfer ke nomor rekening daripada tersangka dan juga tersangka menarik tunai, sebagian juga tunai. Totalnya itu kalau dia mentransfer 64 juta, sedangkan dia menarik tunai itu 2.500.000. Baik Pak Niko, kita tahan dulu, nanti kita akan berbicara lagi mengenai kasus pembunuhan ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Borgol dan kami masih bergabung dengan Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali membicarakan mengenai perkembangan kasus pembunuhan terhadap pemilik kafe di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sore Pak Niko, kita lanjutkan lagi obrolan kita Pak. Ini dari kasus ini, motif dari pelaku ini sudah diketahui Pak Niko? Iya, terima kasih Mbak Desi. Jadi dari hasil penyidikan Polres Metro Jakarta Timur, diduga motif daripada pelaku ini, kasus ini sendiri adalah motif sakit hati. Karena kenapa sakit hati? Kita bisa simpulkan sakit hati karena berawal dari kronologis terjadi pembunuhan dan atau penganiayaan berat ini, karena sebelumnya si tersangka digampar atau dipukul oleh korban. Kenapa digampar? Karena pada saat korban tiba di TKP dan selanjutnya korban berdiskusi dengan pelaku untuk melihat perkembangan proyek itu sendiri dan kenapa sampai para kuli bangunan melakukan mogok kerja. Dan korban melihat bahwa ada barang-barang perkakas yang hilang sehingga korban bermaksud mengajak tersangka untuk ke pihak kepolisian untuk melapor. Namun tersangka menolak dengan alasan bahwa saya boleh ke Polres melapor bersama-sama dengan bos, tapi gaji saya dibayar dulu. Jadi gajinya juga belum dibayar sebesar 900.000. Disitulah karena ada penolakan dari tersangka dan secara spontan korban menampar atau memukul tersangka. Baik, Pak Niko, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat bertugas kembali, Bapak. Tadi dari Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mbak Desi.